Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Aulia Utami, mahasiswi promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Di sini, lingkaran data berada di dalam lingkaran informasi. Artinya adalah setiap informasi yang dihasilkan harus berasal dari data-data yang akurat dan benar. Dan kebenaran data dan keakuratannya juga dapat menunjang keyakinan masyarakat akan informasi yang kita sampaikan. Informasi ini nantinya akan disampaikan dan akan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi masyarakat. Soal nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan sistem data dan informasi? Sistem adalah satu kesatuan unit kerja yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerjasama untuk menyelesaikan satu tujuan tertentu. Komponen-komponen dalam sistem saling bergantung satu sama lain dan terlihat sebagai kesatuan yang utuh serta memiliki kestabilan. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang didapatkan dari suatu hal melalui pengamatan ataupun pencarian kepada sumber tertentu. Data yang diperoleh ini dapat menjadi anggapan atau fakta karena memang belum diolah secara langsung. Setelah diolah secara lebih lanjut, data ini akan menjadi lebih kompleks seperti database, informasi, ataupun solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Selanjutnya informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta dan data yang telah diolah dan sehingga dapat dimengerti oleh para penggunanya untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Soal nomor 3, ciri-ciri informasi yang berkualitas. Menurut Raymond McLeod menyatakan bahwa ada 6 ciri-ciri informasi berkualitas. Yang pertama, akurat, yaitu informasi yang dihasilkan menyatakan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu. Artinya informasi ini harus ada ketika informasi itu dibutuhkan. Yang ketiga, relevan, artinya informasi yang kita sampaikan haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, lengkap, artinya informasi yang dihasilkan harus secara lengkap dan tidak sebagian, karena jika informasi ini dihasilkan sebagian demi sebagian akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan bagi masyarakat. Yang kelima, correctness, informasi yang kita hasilkan haruslah bernilai benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, security, artinya manfaat dari informasi yang didapatkan haruslah lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Soal nomor 4. Apakah kegunaan sistem informasi pada sistem kesehatan? Yang pertama, memudahkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan dalam mendata setiap pasien yang berobat. Yang ketiga, mengontrol semua kegiatan yang ada di fasilitas kesehatan. Yang keempat, membantu pengambil keputusan dalam mendeteksi dan menyelesaikan masalah kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah serta mengembangkan pelayanan kesehatan. Soal nomor 5. Apakah tujuan pembedakan sistem informasi berdasarkan tingkatan manajemen? Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan penghematan dalam hal biaya di organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas manajemen karena unit kerja akan semakin lebih terkoordinasi dan sistematis. Yang ketiga, memudahkan pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, dan pendelegasian tugas kepada departemen yang memiliki hubungan dan koordinasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan keefektivitasan data agar lebih real time dan akurat. Soal nomor 6. Tingkatan manajemen dalam sistem informasi manajemen berdasarkan sifat dan teknologi informasi. Ada 3 tingkatan manajer dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, top level manager atau manajer tingkat atas adalah mereka yang bertanggung jawab atas kinerja dan manajer keseluruhan organisasinya. Posisi ini biasanya diduduki oleh CEO, CFO, COO, presiden direktur, wakil presiden direktur, ataupun direktur utama. Mereka bertanggung jawab secara utuh dan maksimum dalam keberlangsungan organisasinya. Ada beberapa tugas dan wewenang yang dilakukan oleh manajer tingkat atas. Yang pertama, menetapkan tujuan. Manajer harus menetapkan tujuan untuk organisasinya, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Yang kedua, membuat kerangka kebijakan dan
rencana. Yang ketiga, mengumpulkan SDM dan mengorganisirnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan organisasi. Yang keempat, sebagai penghubung dengan dunia luar seperti bertemu pemerintah, media, pelanggan, pesaing, maupun pemasok. Selanjutnya, manajemen tingkat menengah, yaitu manajemen yang berada di bawah manajemen tingkat atas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh manajemen tingkat atas. Mereka biasanya menduduki posisi factory manager, division manager, regional manager, maupun division manager. Tugas dan wewenang manajer tingkat menengah ini antara lain: yang pertama, mengimplementasikan dan menginterpretasikan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh manajer tingkat atas dan menjelaskannya kepada manajer tingkat bawah untuk dilaksanakan. Yang kedua, menyeleksi dan merekrut serta memposisikan karyawan yang dibutuhkan oleh departemen atau unit kerjanya. Yang ketiga, memotivasi dan mengajak karyawan untuk melakukan yang terbaik di departemen masing-masing. Yang keempat, melaksanakan tugasnya berdasarkan departemen masing-masing sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh manajer tingkat atas. Yang ketiga, manajemen tingkat bawah adalah mereka yang bertanggung jawab dalam operasional ataupun kerja harian para karyawan dalam menghasilkan produk atau layanan. Manajemen ini biasanya menduduki posisi section manager, departemen manager, mandor, ataupun supervisor. Manajemen tingkat bawah ini memiliki otoritas dan wewenang yang terbatas. Beberapa tugas dari manajer tingkat bawah: yang pertama, mendengarkan dan memahami keluhan-keluhan karyawan. Yang kedua, menjaga lingkungan kerja yang baik dan hubungan yang sehat dengan para karyawan. Yang ketiga, membantu manajemen tingkat menengah dalam menseleksi dan menempatkan karyawan sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan.